Ustadz Dadang, yaitu tentang zikir dan doa. Zikir dan doa. Jadi yang akan saya bahas dan kita akan bahas adalah tentang zikir dan doa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya dari kita bangun tidur ya, membuka mata kita, kemudian juga memejamkan mata kita. Mungkin kita tidak akan bisa menghitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan. Cuman Allah hanya mengingatkan apa di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala ya rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka dari itu, ketika Allah sudah mengingatkan itu, sebenarnya ada satu kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Al-Quran sendiri membuka dengan surat Al-Fatihah, yaitu kalimat pertama adalah setelah bismillahirrahmanirrahim adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan banyak surat-surat yang diawali dengan hamdalah. Gitu. Maka dari itu dengan itulah Allah sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa nikmat yang aku berikan kepadamu wahai hambaku, ya, tidak akan engkau bisa hitung satu demi satu. Kita hanya diminta untuk bersyukur. Kita tidak diminta untuk membalas. Ya, nikmat yang Allah berikan kan kita tidak akan mampu. Kita hanya disuruh untuk bersyukur. Dan cara bersyukur kita tidak hanya dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah adalah kalimat mulia, kalimat yang berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah menginginkan kepada kita bukti. Mana hamdalah jujur kalian itu mana? Kata Allah. Itu. Maka dari itu Allah memberikan kita syariat tentang ibadah-ibadah. Nah, salah satu ibadah yang disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa dan zikir. Doa dan zikir. Dan hampir setiap ibadah kita jamaah itu isinya adalah yang Allah inginkan adalah zikir sebenarnya. Ketika kita hadir di salat Jumat contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kata Allah, ketika kalian diseru wahai orang-orang yang beriman untuk salat Jumat, maka kata Allah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Berarti sholat Jumat itu isinya sebenarnya zikir. Zikir. Nah, kita kadang melampaui batas. Ya, ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, justru kita amat sangat sedikit berzikirnya. Sholat kita sebenarnya zikir, ingat kepada Allah. Kita lebih banyak ingat terhadap dunia kita, pekerjaan kita, kemudian masalah-masalah yang ada pada diri kita. Mungkin di rumah habis diomelin istri, Pak, habis diomelin istri, kita ingat tuh omelan istri kita di dalam sholat kita. Ya, barang hilang, kita ingat barang hilang di sholat kita. Dan itu iblis tuh bermain, Pak, di situ. Maka dari itu kalimat-kalimat zikir dan doa inilah yang disyariatkan untuk senantiasa kita dawamkan. Kita latih terus, Pak. Kita latih terus. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu karena amat sangat banyak, kemudian kita diminta untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Setidaknya para ulama membagi zikir itu dua fungsi. Yang pertama adalah zikir itu adalah mengingat Allah. Untuk apa? Untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang pertama, Pak. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita mudah sekali untuk melaksanakan ibadah. Ya, mudah sekali kita melaksanakan ibadah. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah menamakan dirinya Allah di dalam surat Toha ayat 14 ini. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan sembahan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku, sembahlah aku, ya, kata Allah. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat untuk apa, Pak? Kata Allah, wa aqimis salata lidzikri, untuk mengingat aku. Zikir, mengingat aku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat ini kan kita sering diingatkan oleh para khatib, ya, kalau di mimbar-mimbar mulia di hari Jumat, untuk bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Dan kita sering sangat diingatkan. Apa makna takwa itu?
Salah satunya dalam Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Muttaqin orang-orang yang takwa ya. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Salat, Pak. Dan salat itu adalah zikir. Jadi kalau kita mau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, mendirikan salat, dan salat itu adalah zikir. Hari ini berapa banyak salat-salat yang sudah kita lalui, Pak? Tapi zikirnya kurang. Zikirnya kurang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Quran? Di dalam banyak dari surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 itu Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami, untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Berapa lembar hari ini kita sudah baca? Bahkan hari ini kita banyak menemukan orang-orang yang bahkan membaca Al-Quran saja tidak bisa. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'an tartila." Jangankan tartil, membaca huruf-hurufnya saja kita tidak bisa. Bayangkan ini kitab, Pak. Kitab itu udah 15 abad yang lalu. Diturunkan oleh malaikat paling mulia, Jibril. Di waktu yang paling mulia, Ramadan. Kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dijaga oleh orang-orang paling mulia, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ulama-ulama sampai hari ini. Dan dihafalkan oleh anak-anak yang mulia. Anak-anak yang menghafalkan Quran itu, Pak, mulia, Pak. Tapi hari ini kita masih banyak yang membaca saja tidak bisa. Bagaimana kita menghafal? Memahami? Mungkin PR buat kita, Pak. Maka jadikan Al-Quran itu satu hidup di dalam relung hati kita. Kemudian kita tularkan kepada anak cucu kita. Di keluarga kita, di rumah kita. Karena ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbekalan kita, Pak, di yaumil akhir itu bekas dari zikir-zikir lisan kita. Kemudian yang kedua, zikir itu adalah mengingat Allah agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita taat kepada Allah, dengan zikir kita jadi tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika ada atasan kita hadir di depan kita, mungkinkah kita bekerja main-main? Tidak, pasti. Tidak. Begitu juga kalau kita menyadari zikir kepada Allah, lisan kita selalu berzikir, hati kita selalu mengingat, ya, pasti kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan semua kita akan pertanggungjawabkan kemaksiatan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahima. Setiap jiwa itu, ya, akan mempertanggungjawabkan masing-masing, diri mereka masing-masing. Kita akan bertanggung jawab, Pak. Saya dengan Bapak walaupun kenal, misalkan ya, kita dekat ya, kita tidak akan bertanggung jawab terhadap teman kita, tapi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu dengan zikir kita akan terbebas dari maksiat. Ini salah satu fungsi zikir. Maka dari itu kita mari introspeksi diri, bagaimana zikir-zikir kita itu benar-benar lisan kita mengucap, hati kita memantapkan, dan pikiran kita tertuju pada kalimat-kalimat zikir tersebut. Tidak mengawang-awang. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Nah, pembahasan kita, saya ingin masuk ke satu pembahasan tentang doa. Saya terus terang, doa ini saya belum hafal. Biasanya saya kalau baca doa ini, saya lihat teksnya. Kenapa? Panjang, Pak. Doa yang panjang. Dan ini diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad nomor 4091. Ya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian, kata Rasulullah, sedang gundah gulana, pasti hari ini kita banyak sekali gundah gulana, Pak, ya, sedih, karena kan dunia ini salah satu tempatnya sedih. Ini Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Doanya adalah begini, Allahumma inni abduka wa bnu abdik wa bnu amatika nasirati biyadik madin fi hukmuk adlu fi qada'uk
as'aluka bikulli ismi huwa lak sammaitu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ini muqaddimah, Pak. Doanya muqaddimah. Rasulullah mengajarkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Isinya yang ini, Pak. Antaj'al Qur'an. Antaj'al Qur'an, jadikan Quran itu kata Rasulullah rabi'a qalbi, musim semi di dalam hatiku, qalbi. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Jadi doanya ini, satu, jadikan Quran itu musim semi di dalam hatiku dan cahaya di dalam dadaku. Wajila'a ghammi wa dhahaba huzni wa hammi, dan hilangkanlah kebingungan, kesusahan, ya, kegundahan pada diriku, dan gantikan dengan kebahagiaan. Kita akan bahas, Pak, sedikit. Saya bacakan artinya. Tidaklah seorang hamba ketika dilanda sakit dan sedih lalu mengucapkan doa ini. Ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, putra hambamu yang laki-laki dan putra hambamu yang perempuan. Nasibku di tanganmu ya Allah, berlaku kepadaku ketentuanmu, adil kepadaku putusanmu. Aku mohon kepadamu dengan segala namamu yang kau sebut untuk dirimu, nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, nama yang kau ajarkan pada segelintir hambamu, atau nama yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya dalam pengetahuan yang gaib. Agar apa? Agar kau menjadikan Al-Quran menjadi musim semi di hatiku dan menjadi cahaya di dadaku. Dia menjadi pelenyap kebingunganku dan penghilang kesedihan serta kebimbanganku. Jadi doa ini, kalau kita sedang sedih gundah gulana, doanya ini Rasulullah sering ajarkan. Dan doa itu sebenarnya cuma dua, Pak. Satu zikir, yang kedua adalah permintaan. Zikir tadi itu ya, zikir itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah permintaan. Apa yang kita minta? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, Pak. Orang sakit itu, apa harapan dari orang sakit, Pak? Sehat ya. Setelah kita sehat, apa yang diharapkan? Pasti ada yang dikejar ketika orang sehat. Ada yang dikejar, Pak, dengan orang sehat. Tidak cukup dengan sehat. Begitu juga ketika miskin. Miskin pasti orang pengennya kaya, Pak. Tapi ketika sudah kaya, ada lagi yang dikejar. Tidak berhenti sampai kaya. Ya. Begitu juga ketika kita menikah. Ketika menikah punya pasangan, kita mendambakan punya anak. Setelah punya anak, apa lagi yang dikejar? Pasti ada lagi yang dikejar. Dan ujung dari sebuah pengejaran kita di dalam hidup kita, itu kuncinya adalah apa? Kebahagiaan. Itu sebenarnya yang kita kejar. Jadi bapak, kita semua bangun tidur, kerja, ya, mempersiapkan semua kemudian pulang, ketemu dengan keluarga, itu yang dicari sebenarnya bukan uang ujungnya, Pak, tapi adalah kebahagiaan. Maka Allah di dalam doa-doa kita, ya, tidak pernah Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kita doa untuk dapat duit misalkan, letter luck ya, untuk dapat duit. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan tentang kebahagiaan. Allah mengajarkan tentang kebahagiaan. Ketika itu sebenarnya puncak, Pak. Puncak sebuah pengejaran seorang hamba adalah kebahagiaan. Di dalam kita akan bahas satu demi satu ya. Ketika Rasulullah juga mengajarkan sebuah doa, ada namanya al-qurb. Qurb itu adalah al-qurb al-azim. Kesedihan yang amat sangat dalam, al-qurb. Maka Rasulullah mengajarkan dengan membaca apa? La ilaha illallah al-azimin halim. Ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ada nggak kata bahagia di situ, Pak? Nggak ada. Pujian Allah, Pak. Zikir kepada Allah. Tidak ada kata-kata bahagia di situ. Yang ada adalah pujian-pujian Allah. Dan zikir adalah kunci kebahagiaan. Zikir kunci kebahagiaan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit kutipan dari doa tadi ya, yang panjang, yaitu antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Jadi ya Allah, jadikan Al-Quran itu musim semi di hatiku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rabi' itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah musim semi. Tapi ulama mengatakan musim semi rabi' ya, itu seperti hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Rabi' adalah musim hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Maka dari itu jamaah, ini Masya Allah, kata yang diambil oleh Rasulullah dengan kata Rabi' ini ternyata dalam sekali maknanya. Ketika Rasulullah mengatakan jadikan Al-Quran itu seperti musim semi. Kita tahu Pak, kalau musim semi itu pohon-pohon mulai bertumbuh, bunga-bunga mulai bertumbuh. Kemudian apalagi sesuatu yang biasanya dia beku ketika musim dingin, semuanya menjadi segar kembali. Itu musim semi. Begitulah Al-Quran ditanamkan di dalam hati untuk menghidupkan yang mati, Pak. Jadi meminta kepada Allah kebahagiaan itu seperti kita meminta Al-Quran menjadi musim semi di hati kita. Jadi kalau Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, ada Al-Quran di dalam hati, maka niscaya tidak ada kesedihan di sana, Pak. Karena ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka banyak sekali kenapa Quran itu di hati, Pak. Berapa banyak Allah memberikan perumpamaan orang-orang ahli kitab yang memiliki Alkitab di dalamnya tapi tidak diletakkan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan bahwa mereka seperti khimar, Pak. Kamathalil himar. Seperti keledai. Kalau hari ini ada ahli kitab kemudian tidak masuk kitabnya di dalam hatinya, maka dia seperti khimar. Khimar itu binatang terburuk versi orang Arab. Dulu adanya kan khimar ya, yang terlihat ya. Sekarang udah ada babi, ada yang macam-macam. Khimar suaranya saja tidak indah. Disebutkan dalam Al-Quran suaranya tidak indah. Begitu juga orang disebutkan kalau kebodohan itu diidentikan dengan keledai. Maka orang-orang ahli kitab, kalau kita menjadikan Al-Quran hanya di lisan kita, tidak pernah hadir di hati kita, maka seperti khimar ini, Pak. PR kita apa, Pak? PR kita jadikan Al-Quran teman akrab. Al-Quran teman akrab kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keledai ya, karena suaranya buruk. Saya sempat berpikir bahwa gini, kita sering membaca Al-Quran hari ini. Para sahabat-sahabat itu, Ibnu Mas'ud itu mengatakan begini, kami, para sahabat ya, kami itu amat sulit menghafal Al-Quran. Karena dulu tidak ada mushaf, Pak. Hari ini mushaf bertebaran di mana-mana. Ya. Model hurufnya macam-macam, khotnya macam-macam. Kami dulu tidak mudah menghafalkan Al-Quran. Tapi kami dimudahkan Allah mengamalkan Al-Quran. Kalian akan datang sebuah zaman, masa, di mana kalian amat sangat mudah menghafalkan Al-Quran. Tapi kalian tidak mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Kita ada di posisi pertama, kedua, Pak. Kedua hari ini. Kita mudah sekali menghafalkan Al-Quran. Berapa banyak hafidhah hari ini, Pak. Tapi kita sulit mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mungkin, Pak? Al-Quran tidak pernah diterapkan di hati kita. Al-Quran hanya ada di lisan kita. Ketika kita membaca Al-Quran itu aja di lisan kita. Ketika kita mendengar Al-Quran ada di telinga kita. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, bahkan memahami tadabbur dari Al-Quran, itu ada di kepala kita. Tapi kalau menghayati isi Al-Quran, itu ada di hati kita.
lebih tinggi daripada itu. Maka doa yang diajarkan Rasulullah adalah, ya Allah jadikan Al-Quran itu musim semi di hati kita. Yang pertama tentang hati. Yang kedua, doa yang kedua Rasulullah mengajarkan wa nuran apa? Sadri, dan menjadikan cahaya di dada kita. Pertanyaannya, apa beda hati dengan dada? Beda ya, tadi di hati kita, fi qalbi, di ini yang sekarang adalah fi sadri, di dada. Ulama Ibnu Taimiyah mengatakan, menggambarkan tentang ini, bahwa apa perbedaan antara dada dan qalb atau hati. Dada itu tempatnya ada di dalam. Qalb atau hati itu tempatnya lebih dalam, dan dada adalah ruangan yang melingkupi hati itu sendiri. Ya. Dada itu yang melingkupi ruangan hati itu sendiri. Jadi hati ada di dalam dada. Saya kasih contoh. Misal, kan tadi musim semi, rabi' fi qalbi, ya, musim semi di hatiku. Seperti air hujan yang menumbuhkan. Air hujan, bayangkan kita tadi hujan di sini kan? Hujan. Bisa jadi di Depok nggak hujan. Ya. Di Depok nggak hujan. Kira-kira kalau saya ingin tanya kepada Bapak semuanya. Ketika ada tumbuhan yang ingin tumbuh dengan air hujan tersebut, yang tumbuh di sini atau di Depok? Di sini. Kenapa? Karena dia disirami oleh air hujan. Berarti hujan lokal. Begitulah Rabi' lokal Pak, hanya di hati. Dia tidak menyebar kemana-mana. Dan hati yang akan menghidupkan ruh, jiwa. Nah kemudian disebutkan menerangi, nur, cahaya, menerangi dada. Seperti halnya cahaya, nur. Kalau matahari terbit di ufuk timur, maka tidak berguna lagi lampu yang ada di sini. Ya. Ketika matahari sudah terbit, matahari terbit dari ufuk timur akan menyinari sampai ufuk barat. Berbeda dengan hujan. Maka Rasulullah memilihkan katanya ya, Masya Allah. Kalau Rabi', musim semi atau hujan yang menumbuhkan, itu ada di hati. Karena sifatnya lokal. Tapi kalau cahaya sifatnya petunjuk. Itu menyinari dada. Dan dada, kalau kita mau sebutkan fisik kita, ada limpa, ada paru-paru, ada jantung dan yang lainnya ya. Lebih luas daripada itu. Dan Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran cahaya. Kalau dalam surat Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya. Dan Allah jadikan cahayanya Allah itu adalah bentuknya risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah cahaya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Qur'an itu yang pertama musim semi di hati kita, dan yang kedua adalah menjadi cahaya di dada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibroh yang kita harus ambil di dalam kata cahaya ini. Seandainya lampu ini sudah terbit matahari terang, kalau ini mendung ya, maka hidup dia. Kalau Bapak di rumah menghidupkan lampu padahal matahari sudah terang, sudah terik-teriknya, kira-kira Bapak diomelin nggak sama istri mungkin? Lampu sudah terang, lampu masih menyala. Begitulah terbatasnya cahaya yang dibuat oleh manusia. Tapi cahaya Allah yaitu matahari tidak terbatas. Kenapa hari ini rembulan saja, rembulan itu bercahaya. Tapi hari ini kita tidak bisa menikmati cahaya yang rembulan. Kenapa Pak? Karena manusia sudah congkak dengan cahayanya masing-masing. Kalau di kota kita menghidupkan lampu, baik itu di jalan maupun rumah, sehingga kita tidak bisa menikmati cahaya rembulan. Tapi Bapak silakan tinggal di pedesaan, Bapak tinggal di perkampungan, hutan mungkin. Ketika cahaya rembulan ya, sedang purnama, maka itu amat sangat berguna buat kita. Dan kita mengatakan bahwa, oh sungguh indah cahaya rembulan. Tapi hari ini sebagian besar orang-orang kota tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena kita sudah congkak dengan
Kita sudah sombong dengan cahaya-cahaya yang kita buat sendiri. Maka kalau kita menginginkan cahaya Allah, yaitu Al-Quran, hilangkan cahaya-cahaya yang menjadi sembahan kita. Itu tadabur kita. Kalau kita menginginkan Al-Quran itu hidup di dalam hati kita, di dalam dada kita, maka hilangkanlah cahaya-cahaya yang menjadikan kita silau sehingga kita tidak bisa menikmati cahaya Al-Quran. Makanya Allah ingatkan Pak, dalam surat An-Nur, surat cahaya, meneruskan Allahu nurus samawati wal ard. Allah katakan, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang yang mendapatkan cahaya Allah adalah orang-orang yang dikatakan ar-rijal, yang dia tidak terlena dengan perniagaan. Dia tidak terlena dengan perdagangan. Dari apa? An dzikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut kepada yakhafuna yauma, hari pembalasan di mana kita dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah mengingat Allah. Al-Qur'an adalah cahaya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, kita memberikan cahaya di dalam hati dan dada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilangkan cahaya-cahaya yang dia justru menyilaukan hari kita. Pekerjaan kita, harta, tahta, wanita dan yang lain. Semua itu ujian, Pak. Ujian buat kita. Tapi jangan menyilaukan kita. Jadikan hanya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghilangkan kegundahan kita. Next, insya Allah pertemuan berikutnya, kalau ada kesempatan, kita akan membahas tentang tadi ya, ghammi, hammi, wa hazni. Tadi doanya kan untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan tadi ya. Dan ini Allah bagi 3 kesedihan ini beda-beda. Ya. Ada ghammi, hazni, dan ghammi, ghammi, huzni, hammi ya. Hammi. Ini 3 kesedihan yang statusnya beda. Nanti kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia yang berkah insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada ilmu yang juga berkah, yang setidaknya tidak hanya menambah literasi pikiran kita, tapi juga menjadikan amal soleh kita juga bertambah insya Allah. Hadanallahu yakum ajma'in. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.